Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami sehingga kami sanggup memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 18 Juli 2021. Kita akan belajar dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Judulnya adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, terlalu banyak ayat di dalam Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru, yang menjelaskan mengenai hal ini, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Tapi kali ini kita akan belajar satu peristiwa saja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau menurut Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini, kita bisa mempelajari dua hal penting mengenai keberadaan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan atas semua orang. Yang pertama, tujuan pertama Tuhan Yesus datang adalah memang untuk orang Israel. Perhatikan sekali lagi. Tujuan pertama Tuhan Yesus datang adalah memang untuk orang Israel. Kita baca ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Apa pengertiannya dari kalimat ini? Apa pengertiannya dari pernyataan Tuhan Yesus ini? Mengapa Tuhan Yesus menyatakan hal ini? Dan saya menafsirkannya sebagai tujuan pertama akan kedatangannya. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel? Tetapi saya menafsirkannya itu merupakan tujuan pertama Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa demikian? Yang pertama karena orang Yahudi adalah orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Mesias. Orang Yahudi adalah orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Mesias. Ada bangsa lain yang mengharapkan Mesias? Tidak ada ceritanya gitu ya. Ada suku-suku bangsa yang lain yang mengharapkan Mesias? Nggak ada ceritanya itu. Tetapi orang Yahudi adalah orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Mesias. Itulah Tuhan Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Karena memang orang Israel, orang Yahudi adalah orang atau bangsa yang sungguh-sungguh mengharapkan kedatangan Mesias. Yang kedua, ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk semua orang. Banyak ayat. Ya, salah satunya itu jelas ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu salah satu bagian firman Tuhan saja, tapi masih banyak yang lain. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua suku bangsa muridku. Kelihatan jelas sekali. Masih banyak yang lain. Markus juga menyebutkan beritakan Injil kepada semua makhluk. Berarti kan semua bangsa. Itu yang meyakinkan saya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Jadi jangan salah mengerti dengan perkataan Tuhan Yesus di ayat ini. Karena ini adalah tujuan pertama Tuhan Yesus
datang, yaitu untuk orang Israel atau orang Yahudi, karena mereka yang sungguh-sungguh mengharapkan kehadiran Mesias. Itu hal pertama. Jadi tujuan pertama Tuhan Yesus datang adalah memang untuk orang Israel. Yang kedua, perempuan Kanaan menerima jawaban Tuhan Yesus karena iman. Perempuan Kanaan menerima jawaban Tuhan Yesus karena iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi di Tirus Sidon. Perhatikan ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu adalah kota-kota di pantai Laut Mediterania atau Laut Tengah. Dua kota utama Venesia, itu Tirus dan Sidon. Biasanya penyebutannya ya satu gitu ya, karena satu rangkaian. Itu wilayah yang berdampingan. Tetapi penghuninya adalah orang-orang non-Yahudi. Itu kebanyakan orang-orang non-Yahudi. Sebagian besar penghuninya adalah orang-orang non-Yahudi. Nah, di sini ada seorang perempuan Kanaan. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan Kanaan di dalam Markus pasal 7 ayat 26 itu disebut sebagai orang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Orang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Mana yang benar? Dia orang Kanaan atau orang Yunani? Mana yang benar? Itu saling mendukung. Tidak ada pertentangan antara Matius dan Markus. Itu saling mendukung. Begini, perempuan ini aslinya Kanaan. Perempuan ini aslinya Kanaan. Tetapi pada saat itu penyebutan yang umum adalah Yahudi non-Yahudi. Israel non-Israel. Nah, yang disebut dengan non-Yahudi atau non-Israel itu secara umum disebut Yunani. Jadi penyebutan orang dunia pada saat itu hanya ada orang Yahudi dan Yunani. Yunani ini kafir, non-Yahudi sebetulnya begitu. Non-Yahudi. Jadi Kanaan itu pada saat itu sebutannya disebut non-Yahudi. Jadi boleh saja disebut sebagai Yunani karena kafir. Nah, sebutan Siro-Fenisia itu adalah distriknya. Distriknya. Ini di wilayah Syria. Di wilayah Syria dan Venesia itu adalah keturunan Kanaan. Jelas? Jadi perempuan ini adalah perempuan Kanaan yang bisa disebut sebagai perempuan Yunani karena non-Yahudi atau kafir. Tetapi dia juga disebut sebagai Siro-Fenisia karena distriknya wilayah di Syria dan Venesia adalah orang-orang keturunan Kanaan. Jadi tidak masalah Matius dan Markus. Dia adalah orang Kanaan. Intinya apa? Intinya non-Yahudi. Intinya non-Israel. Itu saja. Intinya non-Yahudi, intinya non-Israel. Bapak Ibu perhatikan, nanti baca pelan-pelan prosesnya itu dari ayat 23 sampai 27. Tapi ayat 28 itu puncaknya, perhatikan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya ulangi pelan-pelan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan ini. Fokus Tuhan Yesus di sini adalah iman. Karena kalau kita baca ini ya ngotot ya, sedikit ngotot, kelihatan ngotot begitu ya. Intinya adalah iman. Artinya apa?
Artinya Tuhan Yesus menerima perempuan ini, menjawab pergumulan perempuan ini karena iman. Karena iman. Bapak Ibu nanti baca lagi Ibrani 11 ayat 6a. Tidak ada orang yang berkenan kalau tanpa iman. Jadi hanya iman yang membuat orang berkenan kepada Allah. Demikian juga di sini kisahnya. Bahwa karena iman itulah, maka Tuhan Yesus menerima perempuan Kanaan atau perempuan Siro-Fenisia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa maknanya bagi kita? Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Pertama, luruskan dulu pemikiran kita, yaitu bahwa yang benar Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Itu dulu. Jikalau sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang belum mengerti itu dan belum menerimanya, mari buka hati, buka pikiran, terima bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan atas semua orang. Dia bukan sekedar nabi bagi orang Yahudi, bukan. Itu terlalu sempit. Dia bukan sekedar rasul bagi orang Israel, bukan. Tapi dia adalah Tuhan atas semua orang. Jika saat ini ada yang ragu-ragu, mari putuskan dan luruskan pikiran bahwa yang benar Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Yang kedua, mari kita datang kepadanya. Kalau perempuan Siro-Fenisia ini, perempuan Kanaan ini, walaupun dia non-Yahudi, tapi dia mau datang dan sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Mari semua kita, tanpa terkecuali. Saya tidak membatasi hanya orang Kristen, orang percaya, tidak. Tapi semua Anda yang mendengar channel ini, yang mendengar khotbah saya ini, semua mari datang kepada Tuhan Yesus. Minta pertolongannya. Semua tanpa terkecuali. Dan tentunya seharusnya orang percaya itu lebih sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menolong kita. Untuk menolong kita. Bayangkan. Kalau Anda semua pendengar khotbah saya ini, kalau semua orang di dunia ini datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongannya, saya yakin beres ini masalah. Masalah ini beres. Oleh sebab itu mari saya dorong, ya mulai dari yang kecil, mulai dari yang mendengar khotbah saya ini. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan atas semua orang. Dan dia akan memberikan jawaban kepada Anda yang datang dengan iman. Perempuan Siro-Fenisia ini, perempuan Kanaan ini, datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Walaupun dia bukan orang Yahudi. Datang dengan iman. Mari Bapak Ibu, datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Dengan iman. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas Anda dan saya. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas tetangga Anda, atas tetangga saya. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas seluruh bumi. Maka mari datang kepadanya dengan iman. Ingat, dengan iman. Percaya bahwa dia sanggup menolong kita. Dan percaya bahwa dia mau menolong kita. Dengan iman. Maka persoalan-persoalan kita akan kita atasi dengan baik. Masalah-masalah kehidupan kita akan kita atasi. Kita akan melangkah di dalam kehidupan kita dengan baik. Oleh karena semua persoalan kita atasi. Karena kita beriman. Datang kepada Tuhan Yesus dan beriman. Sehingga dia menolong kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Maka datanglah, hai semua orang, Anda dan saya, kepada dia dengan iman untuk menolong kita. Supaya dia menolong kita. Dan pertolongannya akan nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus sudah menolong kami untuk memahaminya.
Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa